Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surah Maisara dengan NIM 1R02410083 kelas 4C Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tampilan dari web media pembelajaran saya sebagai tugas proyek dari mata kuliah pemrograman dasar. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Baik, langsung saja yang pertama di sini ada halaman login sebagai permulaan dari web media pembelajaran saya. Baik, langsung kita masukkan di sini usernya itu Surah dengan password 12345. Kemudian kita klik masuk. Maka dia akan masuk ke dalam web media pembelajaran kita dengan ini notif welcome, selamat datang di media pembelajaran Kubus dan Balok. Langsung saja yang pertama di sini ada yang pertama logo dan judul dari webnya yaitu media pembelajaran Kubus dan Balok. Kemudian di bawahnya ada 3 menu atas, yang pertama ada home yang berisikan welcome dan motivasi belajar. Oke, menu kedua ada profile yang berisi tentang penyusun dan juga visi misi. Ya, untuk menu ketiga ada materi yang berisi 3 submenu yaitu materi pengantar sebagai materi pengantar dari Kubus dan Balok. Kemudian ada materi Kubus yang berisi unsur kubus, rumus-rumus, dan contoh-contoh soal dari materi Kubus. Begitu pula dengan materi Balok, dia berisi unsur-unsur, rumus Balok, dan contoh soal dari materi Balok. Kemudian dapat kita lihat di sisi kiri ini ada 5 menu lagi sebagai menu kiri. Nah, yang pertama ada materi tambahan yang berisi Kubus dan Balok SDMI. Nah, kok di materi tambahan ini merupakan file-file PDF ya, yang saya ambil dari Google. Yang kedua ada pengenalan bangun ruang dan sifatnya, masih PDF juga. Yang kedua ada latihan soal yang berisi 3 latihan soal dari soal kubus, soal balok, dan soal campuran. Nah, untuk latihan soalnya di sini ada soalnya. Kemudian ketika kita selesai menjawabnya, kita dapat melihat jawaban setelah kita menyelesaikannya tanpa melihat jawabannya. Jadi kita dapat mengetahui jawaban kita itu sudah benar atau belum. Nah, ketika diklik dia akan muncul jawabannya seperti ini. Sama halnya dengan soal balok ini. Nah, dia akan muncul ketika diklik. Nah, soal campuran itu juga demikian. Oke, yang ketiga ada menu ruang belajar yang berisi submenu yaitu kuis CBT, forum diskusi, dan LKPD. Langsung saja yang pertama kita klik kuis CBT. Nah, kuis CBT berisi 5 soal yang akan diacak jika kita merefresh webnya. Nah, misal nih, kita jawab semua. Tapi, kita jawab dulu beberapa. Misal nomor 4 tidak kita jawab. Nomor 4 dan nomor 2 tidak kita jawab. Langsung kita finish. Misal kita langsung finish. Nah, maka kita nggak bisa langsung finish, soalnya kita masih ada 2 soal yang belum dijawab. Nah, selanjutnya, misal semua soal kita jawab. Tapi nomor 4 ini kita kasih ragu-ragu karena kita belum yakin nih, udah bener belum jawaban kita. Ketika kita finish, dia nggak bisa, soalnya kita masih ada soal yang kita ragu jawabannya benar atau nggak. Jadi, untuk bisa finish dari kuis ini, kita harus jawab lagi. Dan pastikan kalau kita sudah yakin dan tidak ada ragu-ragunya lagi. Ketika kita finish, dia akan menampilkan skor kita di bawah sini. Nah, untuk menu ini sendiri
adalah untuk ke soal sebelumnya atau soal selanjutnya, atau bisa langsung klik di sini seperti saya tadi. Oke, next. Selanjutnya ada forum diskusi. Sesuai namanya, ini adalah tempat untuk para siswa berdiskusi mengenai materi yang belum dipelajari. Misal, surah. Materi yang belum dipelajari misalnya penasaran nih, apa itu kubus. Ketika dikirim pertanyaannya, dia akan muncul di sini, dan ketika diklik nama dari siswanya, dia akan muncul pertanyaan dari setiap siswa. Seperti ini. Oke, lanjut. Yang ketiga ada LKPD. Nah, LKPD berisi yang pertama ada identitas, tujuan pembelajaran, kegiatan, dan refleksi. Oke, langsung saja di sini kita isi nama misal surah dengan kelas 4C. Misal di sini kita taruh secara acak untuk mengetes soalnya. Kemudian untuk refleksi ini sesuai yang di sini ya, kita akan isi apa yang kamu pelajari hari ini. Misal sesuai nama dari web ini, kita mempelajari materi kubus dan balok. Nah, tapi untuk refleksi ini sendiri bisa diisi atau tidak ya, soalnya ini bukan merupakan bagian dari soal. Nah, ketika kita klik periksa jawaban, nah, dia akan muncul di sini skor kita hanya 20. Kan tadi kita mengisi secara acak jadi hanya beberapa yang tepat dari soal-soal ini. Oke, next ada gambar pembelajaran yang berisi jaring-jaring kubus dan jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, dengan tampilan sebagai berikut. Oke, lanjut ada video pembelajaran. Yang pertama ada video pembelajaran offline, dimana videonya diambil dari YouTube, diunduh dan dimasukkan ke dalam laptop sebagai file video. Nah, selanjutnya ada video online. Nah, video online ini adalah video yang diambil langsung dari YouTube. Namun sayangnya di sini terjadi error ya, karena untuk video YouTube sendiri tidak errornya itu ketika dibuka di XMPP, sedangkan saya membukanya melalui file langsung. Oke, next. Di sini ada shortcut. Ada 3 shortcut, yaitu shortcut script, online math whiteboard, dan ruang guru. Ini merupakan alternatif untuk membuka web-web dari 3 web ini, yaitu script, online math whiteboard, dan juga ruang guru. Nah, oke, lanjut yang terakhir di sini ada footer. Nah, footer ini berisi ringkasan singkat mengenai materi kubus balok ini ya. Kalau media pembelajaran interaktif matematika untuk membantu siswa memahami konsep kubus dan balok secara lebih mudah, menarik, dan menyenangkan. Nah, sini ada 4 kolom footer yang berisi materi. Yang ketika diklik, dia akan kembali ke materi-materi yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk fitur ini masih sama, dia akan kembali ke menu yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk penyusun di sini adalah profil saya sebagai penyusun dari media pembelajaran ini. Selanjutnya ada kontak yang berisi email saya sebagai penyusun, nomor WA, link menuju website pendidikan matematika FKIF, dan link menuju website Universitas Mataram. Misalnya kita klik ini. Nah, dia akan menuju website Universitas Mataram Prodi Pendidikan Matematika. Oke, yang terakhir di sini ada menu logout yang ketika diklik akan muncul notifikasi apakah kita yakin ingin logout. Ketika kita klik OK, dia akan kembali ke halaman login yang awal tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.